Tiga calon presiden beradu gagasan dalam debat perdana di KPU Selasa malam. Dalam debat yang digelar 120 menit tersebut, gaya komunikasi dan gestur ketiga capres menjadi sorotan saat memaparkan gagasan dan menjawab pertanyaan. Untuk mengulas gaya komunikasi ketiga capres di debat perdana, kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik, Profesor Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Selamat sore. Prof. Karim, bagaimana Anda menganalisa gaya komunikasi Capres Anies, kemudian Prabowo dan Ganjar dalam debat perdana tadi malam? Ya sebenarnya kan gaya komunikasi dalam debat itu hanya tiga ya variannya. Pertama acclaiming, bagaimana seorang kandidat itu menunjukkan kepantasan dirinya, kelayakan dirinya. Biasanya ini menggunakan pengalaman masa lalu. Kemudian menggunakan apa yang mau dia kerjakan. Dan tentu saja menggambarkan tujuan umum yang berterima secara publik. Yang kedua ada attack ya, ada serangan. Apakah itu dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk kritik. Nah biasanya yang attacking itu adalah pihak yang non petahana. Kalau ada petahana. Atau pihak yang mencoba mengejar keuntungan elektoral karena begini, posisi kita menonton debat, posisi audien menonton debat, itu tidak seperti orang membeli bensin yang dimulai dari nol. Kenapa? Karena setiap orang yang menonton debat itu sudah punya predisposisi, sudah punya kecenderungan yang dibentuk oleh informasi sebelumnya, yang dibentuk oleh nilai-nilai yang berterima dengannya, yang dibentuk oleh kesukaan yang terpatri dalam benaknya. Jangan lupa, kecenderungan kita sebagai manusia itu adalah mendefinisikan terlebih dahulu, baru kemudian melihat. Setelah kita suka pada kandidat satu, baru kita akan mendefinisikan, oh bagus semua. Begitu suka kita kandidat dua, bagus semua. Tadi ada contoh misalnya, bagaimana penilaian salah seorang tim pendukung gitu kan. Nilainya akan seperti itu. Nah jangan lupa, yang juga menjadi amunisi debat adalah soal bagaimana kandidat itu menjelaskan karakternya. Yang pertama soal bagaimana preferensi nilainya. Preferensi nilai dalam menjawab pertanyaan, preferensi nilai terhadap kritik gitu ya. Ini amat penting, termasuk retorika. Kenapa retorika penting? Karena meskipun kepemimpinan itu adalah proses menjalankan kata-kata, tetapi jangan lupa ketika seorang memimpin, ia menjalankannya lewat komunikasi yang 80% adalah verbal. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan itu adalah menginspirasi. Kalau bukan dengan teladan, ya dengan penjelasan. Nah, yang ketiga juga penting menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi cita-cita yang berterima. Cita-cita kan sederhananya ada dua. Bahwa pemimpin ini akan membawa harapan bahwa hidup besok lebih baik dari ini, dan membawa harapan tentang bagaimana cara kita merawat apa yang kita punya. Sopan santun, etika misalnya, nilai-nilai yang sudah menjadi kekayaan bangsa. Soal misalnya hak semua orang untuk mendapatkan hidup yang layak, hak semua orang untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan atas usahanya sendiri. Saya ngobrol dengan para mahasiswa ya, kemudian saya tanya, seandainya Anda menjadi panelis, pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan? Terbanyak mengatakan, saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak, apa yang akan dikerjakan oleh Presiden untuk memastikan bahwa saya, anak-anak muda ini, akan mendapatkan apa yang saya inginkan berdasarkan apa yang saya usahakan, bukan karena silsilah, bukan karena golongan darah, atau bukan karena yang lain-lain. Nah, sayangnya, meskipun tadi malam itu cukup memberikan diferensiasi perbandingan, tetapi saya belum melihat kedalaman pembahasan menyangkut tema hukum HAM pemerintahan gitu ya, pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi. Boleh jadi ini karena temanya terlalu luas, boleh jadi karena pertanyaan yang dibuat panelis itu kan tidak dijawab semua. Dan kita melihat pertanyaan yang dilontarkan langsung oleh kandidat itu jauh lebih menggelitik, jauh lebih membumi. Oleh karena itu maka penting dipertimbangkan bagaimana kalau kandidat itu berhadapan dengan panelis yang benar-benar mumpuni. Karena kita yakin bahwa as-su'alu nisful ilmu, pertanyaan itu setengahnya ilmu. Jadi kalau misalnya ada kandidat ditanya dan menjawab, ya kita kan tahu semua yang mengintervensi siapa,
itu kan bisa dikejar. Ya siapa yang intervensi kan gitu ya. Tidak selesai di sana gitu ya. Baik, baik. Jadi menurut saya secara umum tiga kandidat menunjukkan gaya komunikasi yang berbeda, baik ketika bertanya gitu ya, kemudian ketika menjawab, bahkan mereka berusaha menunjukkan karakternya, termasuk pengalaman mereka di masa lalu dengan kadar dan derajat yang berbeda-beda. Cuman ya itu tadi, kita tidak bisa melihat ya, kita tidak bisa menilai siapa yang unggul dalam debat. Sebab Oke. apa? Sebab keunggulan dalam debat itu hanya bisa dibuktikan nanti 14 Februari. Kenapa begitu? Karena secara fungsional debat adalah alat untuk memelihara, dan debat Baik, punya peran yang berbeda untuk pemilih yang baik, berbeda. baik. Ada yang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keyakinan, Oke, baik Prof. peneguhan, Karim. dan mungkin mendapatkan pilihan untuk bergeser. Oke, Prof. Karim, jadi menurut Anda ketiga capres semalam berhasil tidak menjelaskan permasalahan dan memberikan solusi yang konkret dari setiap tema yang diajukan? Atau penjelasannya masih di permukaan saja nih? Menurut saya ada tiga yang agak mending ya. Jadi yang lain-lain sih biasa saja. Menurut saya yang menonjol itu kan tiga. Yang pertama tentang mana oposisi, ya. Mana oposisi itu apa sih? Dan apa implikasinya dalam penyampaian pendapat, dalam penyampaian gagasan dan lain-lain. Yang kedua, yang menonjol dan agak terang juga soal IKN gitu ya. Oke. Soal sikap terhadap IKN jelas posisinya. Ada yang setuju gitu ya, ada yang menanggapi dengan kritis. Kemudian yang ketiga yang agak jelas dan nyaring juga soal dampak putusan MK 90 itu. Nah, tetapi saya katakan tadi, ketika ada pertanyaan soal bagaimana perasaan Bapak, jawabannya tidak clear gitu ya, tidak clear. Demikian juga ketika ditanya, apakah Anda bersikap oposisi terhadap IKN atau tidak, jawabannya tidak, ini bukan persoalan oposisi. Oke. Oposisi adalah konsep yang muncul ketika orang mudah menuduh gitu kan, berbeda pendapat adalah oposisi. Jadi menurut saya itu pertanyaan yang sesungguhnya memberikan kesempatan bagi kandidat yang ditanya untuk menjelaskan positioning secara tegas. Mengapa begitu? Karena ini penting untuk menolong kami para pemilih keluar dari selubung kebingungan. Kenapa? Karena selama ini kan kami hanya melihat tampilan mereka itu dari TV ya. Kampanye dari 28 November sampai hari ini kan hanya berita makan siang bersama, kemudian kunjungan ke satu daerah, pidato, ada gimmick, hanya seperti itu. Baru dengan debat inilah secara khusus selama 2 jam mereka menyampaikan gagasannya yang secara garis besar, secara umum spontan. Kenapa saya bilang spontan? Karena meskipun mereka sudah menyiapkan diri, ada tim penasehatnya, ada konsultannya, ada tim pakarnya, tapi kan ketika menjawab dia tidak memperlihatkan contekan. Dan karena tayangan ini langsung, pemilih akan lihat mana kandidat yang menjawab dengan kata-kata yang sudah terinternalisasi menjadi keyakinannya, dan mana kandidat yang menjawab dengan kata-kata yang baru singgah sejam, 2 jam, 3 jam yang lalu. Karena mimik dia, gestur dia memperlihatkan itu. Jangan pernah bilang bahwa kebingungan itu bisa ditekan dengan gaya santai, nggak bisa. Kebingungan itu menular. Kebingungan itu menular. Keyakinan itu menular kepada audien. Dan jangan lupa, ketika kandidat menjawab dengan penuh tekanan kepentingan, dia tidak akan bisa katakan saya bebas dari kepentingan. Sebab apa? Kepentingan tidak pernah bohong dan akan menyeruak dengan caranya sendiri. Meskipun ia diborgol, meskipun ia ditutup dengan kaca yang berlapis-lapis. Jadi ini kekuatan debat. Tapi keterbatasannya itu tadi. Ya, debat tidak bisa mengubah pilihan secara masif gitu ya. Karena orang menuntut debat tidak seperti membeli bensin yang dimulai dari nol. Baik, Prof. Karim, dari gesturnya Anda melihatnya bagaimana nih penampilan ketiga capres di debat perdana semalam? Ya, kita bisa melihat masing-masing. Misalnya ya, secara garis besar, saya tidak menilai, tapi saya coba deskripsikan saja biar fair. Anies tampak bersemangat gitu ya, dan gesit dalam bertanya maupun menjawab. Dia lincah memilih kata-kata. Retorika miliknya Anies. Retorika miliknya Anies. Tetapi Prabowo, di mana keunggulannya? Kekuatannya dalam menghasilkan jawaban yang tak terduga.
Dan dia selalu kembali kepada tema besar berbangsa dan bernegara. Bahkan dia katakan, demi bangsa dan republik saya sudah disumpah mati kok. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Saya baru mendengar ada kandidat yang mengatakan, kalau Anda tidak suka, jangan pilih kami. Itu baru saya dengar dalam debat ini. Ganjar, ya dengan kesederhanaannya gitu ya, dengan kesan yang diciptakan bahwa dia dekat dengan rakyat, terbiasa mendengar. Ya, karena Ganjar dan Mahfud dikatakan lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan pejabat tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat dan mendengarkan. Jadi itu saya pikir cara mereka menunjukkan gaya komunikasi, sekaligus cara mereka memperlihatkan positioning mereka. Tapi pertanyaannya, mana yang paling memikat? Yaitu tadi, kembali kepada predisposisi atau kecenderungan sikap yang sudah terbangun sebelum debat ini dilakukan. Karena pemilih sudah mendengar dari berita, sudah tahu dari teman, sudah mendengar ini itu, sehingga pemilih tidak kosong. Dan orang cenderung memperhatikan apa yang dia suka gitu ya. Dan apalagi bagi orang yang sudah mengidentifikasi ketokohan. Jika tokohnya sudah dukung ini, udahlah, nggak akan terdengar, tidak terpengaruh debat, tidak akan terpengaruh berita. Pokoknya, kalau sudah pokoknya, nah itu repot. Dan menurut saya itu hampir sebagian besar. Jadi kalau ada perkiraan, menurut saya ya hanya 25% ya yang pemilih yang belum memutuskan dengan penuh keyakinan, selebihnya sudah memutuskan dengan yakin atau memang memutuskan dengan taklid, memutuskan dengan ikut saja gitu ya. Pokoknya Bapak ini saya ikut aja lah. Itu kan beda, ada dengan rasional. Jadi kalau kita lihat teoritis juga seperti itu gitu ya. Ada pemilih yang akan melihat informasi, sikap yang terbuka, dan ada yang sudahlah, capek-capek kita mikir. Terima kasih. Pemilu atau tidak berubah. Terima kasih. jadi memang analisisnya yang sangat komprehensif tadi. Ya, terima kasih analisisnya yang sangat komprehensif, Profesor Karim Suryadi, pakar komunikasi politik. Sekali lagi, siapa yang unggul di debat perdana itu yang bisa membuktikan ataupun yang bisa menentukan adalah para pemilih begitu ya, terutama para swing voters yang belum menentukan pilihannya. Tapi kalau para strong voters atau orang-orang yang sudah menentukan pilihan, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Karim, mereka cenderung tidak bisa berpindah ke lain hati begitu ya. Jadi kita lihat nanti siapa yang unggul di debat perdana, karena yang akan menentukan nanti adalah hasil statistik ataupun survei. Terima kasih sekali pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.